Hampir 6 hari Udin dibawa kabur makhluk penghuni Kali Akar. Ketika ditemukan, sifat Udin berubah mirip kera dan menyerang siapa saja yang hendak menangkapnya. Kali Akar merupakan bagian dari Wai Belahu, sungai yang mengalir membelah kota Teluk Betung, Bandar Lampung. Penduduk menyebutnya Kali Akar karena di sekitar aliran sungai itu banyak ditumbuhi pohon perdu yang akarnya muncul di permukaan air. Ada juga akar yang menjuntai seperti tali ayunan. Akar-akar sebesar paha orang dewasa itu sangat disenangi anak-anak. Mereka biasa berdiri di atas akar itu lalu terjun ke sungai. Sebagian orang mengatakan tempat itu angker. Memang jarang sekali tempat itu dikunjungi orang. Mereka datang ke tempat itu hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti menjelang bulan puasa. Biasanya mereka datang untuk mandi keramas. Praktis, pada hari-hari biasa, sungai itu hanya ramai oleh anak-anak setempat yang berenang. Sore itu hujan turun lebat sekali, tetapi sekelompok anak-anak kampung Pakuwon yang sedang bermain bola belum juga mau berhenti. Hujan justru membuat mereka tambah bersemangat bermain, sehingga tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Usai bermain bola, mereka lantas berlari menuju Kali Akar, dan sambil bersorak mereka pun terjun ke sungai itu. Setelah badannya bersih dari lumpur, mereka lantas pulang ke rumah masing-masing. Namun ada yang aneh di sore itu. Mahyudin yang biasa dipanggil Udin tidak tampak di antara mereka. Padahal tadi Udin bermain dan mandi di sungai bersama anak-anak itu. Ketika Rohaya, ibunya Udin bertanya, anak-anak hanya menjawab, Udin masih mandi di sungai. Rohaya sedikit lega mendengar jawaban itu, karena sudah menjadi kebiasaan Udin selalu pulang terlambat. Namun ketika adzan maghrib terdengar dan Udin belum juga pulang, Rohaya mulai was-was. Kemana anak itu? Tanya Rohaya dalam hati. Ia kemudian memanggil Badar, kakak Udin yang sedang menonton televisi. Badar, coba kamu susul adikmu, perintah Rohaya. Susul kemana, Bu? Kata Badar balik bertanya tanpa melepas pandangannya dari pesawat TV. Kata temannya tadi dia mandi di Kali Akar. Dengan agak malas, Badar beranjak dari tempat duduknya. Kakinya diseret menuju Kali Akar yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tiba di Kali Akar, Badar tidak melihat adiknya. Situasi di sekitar Kali Akar sangat sepi. Badar sempat beberapa kali memanggil nama adiknya, namun tidak ada sautan. Badar pun mencoba menyusuri aliran sungai itu sambil terus memanggil-manggil Udin, tetapi tetap saja tidak menemukan adiknya. Badar akhirnya pulang dengan tangan hampa. Udin tidak ada di Kali Akar, lapor Badar pada ibunya. Perasaan Rohaya semakin tidak menentu. Firasatnya mengatakan telah terjadi sesuatu pada anak itu. Coba cari ke musola. Siapa tahu dari sungai tadi dia langsung ke musola untuk mengaji. Bu, ini malam Jumat, tidak ada anak-anak yang mengaji, sahut Badar. Ustadz Ali memang meliburkan santrinya setiap malam Jumat. Kalau begitu coba cari ke rumah Pak Demiran. Mungkin saja Udin ke sana, perintah Rohaya. Kini suaranya mulai bergetar karena rasa was-was. Sementara Kardi, suami Rohaya, juga sudah sibuk mencari kemana-mana. Tanpa banyak tanya, Badar langsung berlari ke rumah Pak Demiran. Perasaannya mulai ikut cemas memikirkan berbagai kemungkinan buruk menimpa adiknya. Benar saja, Udin tidak ada di rumah Pak Demiran. Badar langsung pulang dan memberitahu hal itu pada ibunya. Sontak keluarga Udin dilanda kecemasan yang luar biasa. Terlebih usai adzan Isya,
Udin juga belum ditemukan. Kabar itu segera menyebar sehingga para tetangga dan teman-teman Udin ikut mencari anak itu. Mereka menyusuri sungai karena mulai muncul dugaan Udin hanyut terbawa arus Kali Akar. Apalagi sore itu hujan turun sangat deras. Meski Udin bisa berenang, namun belum terlalu mahir, sehingga jika kemungkinan saja terseret arus karena hujan turun sejak sore, sehingga aliran Kali Akar mendadak sangat deras. Namun karena suasana gelap dan hujan tambah deras, mereka pun menghentikan pencariannya. Dari kasakusuk mulailah muncul dugaan jika Udin telah dibawa oleh Kalong Wewe, makhluk halus yang gemar mencuri anak-anak untuk dijadikan anaknya. Terlebih Kali Akar selama ini sebenarnya juga dikenal angker karena sudah pernah beberapa kali menelan korban jiwa. Sepanjang malam Rohaya menangis memikirkan nasib Udin. Esoknya seluruh warga di kampung Pakuwon ikut beramai-ramai mencari Udin di sepanjang aliran Kali Akar hingga ke muara. Ada juga yang berenang dan menyelami bagian-bagian terdalam di sungai itu. Bahkan ada juga yang mencarinya hingga ke Sungai Belahu. Tetapi semua usaha sia-sia saja. Udin tidak juga ditemukan. Mungkin Udin sudah tewas dan mayatnya hanyut hingga ke laut, ujar salah seorang tetangga dengan nada berbisik. Karena tidak ingin melukai perasaan Rohaya. Mungkin saja. Kalau begitu kita cari sampai ke laut, timpal rekannya. Mereka pun lantas mencari Udin ke Teluk Lampung dengan dibantu nelayan setempat. Hanya saja hingga sore hari sosok Udin belum ditemukan. Para pelayan yang pulang melaut juga tidak ada yang melihat ada sosok mayat di daerah Teluk Lampung. Setelah melaporkan kasus hilangnya Udin ke polisi, Kardi juga menemui Mbah Rekso, orang pintar yang tinggal tidak jauh dari Pakuwon. Menurut Mbah Rekso, Udin diculik, namun Kardi tidak mempercayainya. Apa motif penculiknya? Saya tidak punya musuh. Kalau minta tebusan juga tidak mungkin, karena saya tidak memiliki harta. Pasti mereka salah sasaran, kata Kardi dalam hati. Sampai 5 hari kemudian, Udin belum juga ditemukan. Jika dia sudah meninggal, pasti mayatnya akan mengambang sehingga dapat ditemukan. Begitu juga kalau diculik, pasti penculiknya sudah menghubunginya untuk meminta uang tebusan. Ataukah mungkin diculik dan dibawa ke kota lain untuk dijadikan pengemis seperti banyak diberitakan selama ini, pikir Kardi. Namun dugaannya itu tidak berani ia ceritakan pada Rohaya, karena takut istrinya itu akan semakin sedih. Akhirnya Kardi dan keluarganya hanya bisa pasrah dan memohon petunjuk pada Allah. Pada hari ke-6, penduduk Talang Atas, tetangga kampung Pakuwon geger. Sobri, seorang pencari kayu bakar, menemukan Udin di hutan Sumur Putri. Tadi saat lewat, saya melihat ada anak kecil duduk telanjang di atas batu besar. Tapi sewaktu saya samperin, dia malah lari. Sepertinya dia ketakutan. Mendengar cerita Sobri, keluarga Kardi dan warga sekitar langsung menuju hutan Sumur Putri. Mereka berpencar untuk mencari Udin. Kardi melihat sangat antusias karena kuat dugaan bocah kecil yang dilihat Sobri itu benar anak bungsunya. "Woi, Udin ada di sini!" teriak Mamat, salah seorang penduduk yang ikut mencari. Seketika semua orang merubung ke tempat itu. Tampak Udin duduk seperti tengah melamun di atas sebuah batu besar. Ketika mengetahui banyak orang telah mengepung tempat duduknya, Udin berontak meski wajahnya menampakkan ketakutan yang luar biasa. Ketika Mamat mencoba meraih tangan Udin, anak itu spontan balik menyerangnya. Dia berusaha mencakar wajah Mamat, sehingga Mamat lari ketakutan. Beberapa orang yang mencoba menangkapnya, namun masih belum berhasil,
karena Udin terus melawan dengan cakarnya. Gerakannya mirip seekor monyet, lincah dan mengandalkan cakarnya sebagai senjata. Namun akhirnya Udin berhasil dilumpuhkan setelah secara serentak sejumlah orang termasuk Kardi menangkap kedua tangannya. Udin lantas dibawa pulang. Sampai di rumah, Rohaya hampir pingsan melihat kondisi anaknya. Keinginan untuk memeluknya dipendam karena Udin masih terus berontak, sehingga beberapa orang terpaksa memeganginya. Kardi kemudian memanggil Ustadz Ali. Oleh Ustadz itu, Udin diruqyah agar dirinya terbebas dari makhluk gaib. Lagi-lagi Udin mengerang seperti monyet dan berusaha menyerang Ustadz Ali. Namun Udin tidak berhasil menyerang Ustadz Ali karena kedua tangan dan kakinya masih dipegangi oleh beberapa orang. Setelah diruqyah, perlahan kesadaran Udin pulih. Dia mulai mengenal ibunya. Namun belum sempat Rohaya memeluk anaknya, Udin sudah keburu muntah. Yang mengejutkan, muntahannya berupa belatung yang sangat banyak. Alhamdulillah, kotorannya sudah keluar. Itulah yang membuat Udin tidak bisa bicara dan kehilangan kesadaran, ujar Ustadz Ali. Usai memuntahkan belatung, kondisi fisik Udin mendadak lemas. Tidak lama kemudian, dia tertidur pulas. Esoknya Udin sudah kembali segar bugar. Kepada keluarga dan tetangganya yang masih penasaran apa yang dialaminya selama 6 hari terakhir, Udin pun bercerita. Menurut Udin, setelah mandi di Kali Akar, ia naik ke tebing. Tiba-tiba saja kaki saya seperti ada yang menarik. Saya mencoba melepaskan diri, tetapi tidak kuat. Makhluk yang mencengkeram saya sangat kuat. Ketika saya menoleh ke belakang, saya terkejut sekali karena yang mendekap saya ternyata seekor monyet yang sangat besar, ujar Udin. Sebenarnya, kata Udin, sewaktu Badar memanggil-manggil namanya, Udin sempat mendengarnya. Namun dia tidak bisa menyahut karena mulutnya dibekap oleh monyet raksasa itu. Setelah berhasil menguasainya, Udin lantas dibawa ke suatu tempat yang tidak dikenalinya. Di situ sudah banyak sekali monyet. Ada yang sangat besar, namun juga ada yang kecil. Namun monyet-monyet itu baik sekali pada saya. Mereka banyak memberikan saya buah-buahan dan juga ikan segar. Saya juga diberi minuman yang rasanya agak asin dan hangat, lanjut Udin. Namun Udin tidak tahu mengapa kemudian dirinya ditemukan di hutan Sumur Putih yang jaraknya lumayan jauh dari Kali Akar. Sampai saat ini, masyarakat setempat juga masih bingung apakah monyet itu asli atau monyet jadi-jadian yang merupakan penunggu Kali Akar. Rohaya sendiri enggan bertanya lebih jauh kepada Udin karena dia merasa sudah sangat senang anaknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat.